Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo sobat YouTube yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Joko. Saya bekerja sebagai teknisi listrik di salah satu perusahaan swasta. Seorang teknisi listrik dituntut untuk mampu mengerjakan pembuatan panel listrik, instalasi, serta sistem otomasi. Kita juga harus mampu menguasai teknik mesin pendingin. Sebagai dasar ilmu seorang teknisi listrik adalah teknik instrumentasi. Dan teknik instrumentasi yang paling mendasar adalah penggunaan multimeter. Teknisi Baju Biru adalah channel yang saya buat, yang akan saya gunakan untuk share, berbagi akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan seorang teknisi listrik. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang penggunaan multimeter analog, seperti apa bentuknya dan bagaimana penggunaannya. Simak terus video-video saya. Untuk itu dukung terus channel ini dengan BPJS, bantu pakai jempol dan subscribe. Baik sobat YouTube, berikut adalah penampakan multimeter analog yang saya miliki. Ini adalah merek Sanwa. Bagaimana cara membukanya? Membukanya adalah ini kancingan di bawah ini kita tekan sedikit, terus ini tutupnya kita ambil. Tutup ini kita gunakan sebagai penyangga kalau kita mau memposisikan multimeter berdiri, jadi tidak posisi rebah, agar mudah dalam melihat dari depan. Ini ya posisinya seperti ini kan lebih enak melihatnya kan gini. Itu ya ada. Kemudian bagian-bagiannya di sini yang paling utama adalah ini kabel merah dan hitam. Kabel merah dan hitam ini adalah kabel probe. Ini kabel probe ya, ini probe positif dan probe negatif. Ini digunakan untuk menyentuh objek yang kita ukur. Kemudian komponen yang kedua yaitu ini adalah selektor switch atau saklar pilih. Jadi saklar pilih ini kita gunakan apabila kita mau mengukur apapun objeknya, maka kita akan memindahkan selektor switch ini. Ini penggunanya muter ini ya, mau kanan mau kiri sama aja. Ini adalah saklar pilih. Kemudian ini ada keterangan yang ada di sini dari saklar pilih ini adalah bahwa untuk area ini kuning ini adalah untuk mengukur hambatan listrik yang biasa kita sebut sebagai ohm, karena fungsinya sebagai ohmmeter. Multimeter ini ada yang mengatakan avometer karena untuk mengukur ampere, volt dan ohm. Lah ohmnya ya ini di daerah sini. Ada yang mengatakan multitester, ada yang mengatakan multimeter, ada yang mengatakan avometer. Jadi ini adalah posisi ohm yang tulisannya kuning. Kemudian ini ada posisi switch off. Ini adalah kalau kita mau menyimpan, kita harus posisikan off. Kalau tidak kita posisikan off, misalkan diposisikan ohm, berakibat boros baterai daripada multimeter. Karena apa kok bisa boros? Karena ada kemungkinan bahwa nanti di saat menyimpan ini probe-nya ini kan terhubung, ini ya terhubung. Kalau terhubung seperti ini kan berarti mengukur. Ini kan menggunakan baterai, jadi nanti baterai akan habis. Makanya untuk menghindari hal tersebut, ini harus diposisikan off seperti ini. Karena kalau off ini kan walaupun ini terhubung, probe-nya ini mau terhubung dengan apapun dan dengan siapapun ini tidak akan bergerak. Terus ini di atasnya ini ada tulisan C mikrofarad. Seharusnya ini kan untuk mengukur kapasitor, akan tetapi sudah saya coba berkali-kali ini tidak akurat, jadi saya tidak pernah menggunakan yang ada tulisan C atau kapasitor ini. Untuk kapasitor kita pakai alat ukur sendiri. Kemudian yang di atasnya ini ada tulisan-tulisan yang berwarna merah, ini adalah untuk mengukur tegangan AC volt, jadi ya volt AC. Kemudian yang putih ini juga untuk mengukur tegangan volt tapi DC, seperti aki mobil, aki kendaraan, tegangan baterai, terus apa namanya itu stabilizer, yaitu kan menggunakan yang area ini. Kemudian ini ada lagi di area sini tulisannya ini DCA. DCA itu DC ampere, akan tetapi ini kan kecil, mikro, mili, jadinya ini tidak pernah saya gunakan karena untuk mengukur arus itu alat ukurnya kan harus seri dengan objek yang kita ukur, maka akan repot. Dan untuk mengukur arus itu sebaiknya menggunakan tang ampere, maka alat ini tidak saya gunakan untuk mengukur arus. Yang sering saya gunakan adalah DC volt, AC volt maupun ohmmeter. Mau berapapun skalanya ini kita sering gunakan. Baik, selanjutnya ini adalah ada potensio. Ini adalah potensio adjustment. Potensio ini adalah untuk menempatkan jarumnya.
jarum ini ya, jarum ini nanti kalau di posisi itu kalau di skala kali 1 kali 10 kali 100 ini kan kadang tidak mentok, cuman sampai sini. Untuk akurasi pembacaan maka jarum ini harus di set ke sini dulu untuk ke maksimal 0, ini seolah-olah tidak ada hambatan. Jadi di sini seolah-olah tidak ada hambatan atau hambatannya sangat kecil. Ini sebagai contoh, ini pada posisi kali 10 ya, kita coba kita hubung singkatkan ujungnya dengan cara dihubungkan singkat gini kan, nanti ini akan naik. Oh, itu kan terlalu ke atas kan, nah itu kan di bawah 0, jadi kita turunkan supaya tepat pada posisi 0 untuk lebih akurasi pembacaannya, seperti itu ya. Ini kan sudah tepat 0. Kemudian untuk yang kecil ini juga adjustment, ini untuk setting awalan. Jadi kalau awalan Paul mau mengukur tegangan misalkan, kalau awalnya saja sudah tidak 0, nanti hasil pembacaannya kan berarti nggak tepat. Untuk mengetahuinya kita lepaskan ini, konekan ini kita lepas, probe-nya ini. Oh, ini sudah di 0 ya. Sebagai buktinya kita putar, kalau kita putar ke kiri dia akan naik justru. Nah, kan misalkan kalau musisi mengukur awalnya aja jarumnya di situ, bagaimana mau akurat? Misalkan ini kan sudah kita mau mengukur tegangan di 50 volt, berarti ini sudah ada 5 dulu kan, ini sudah ada 4 dulu kan. Kalau udah 4 hasilnya berapapun ya nanti berarti nggak tepat, ada pengurangan. Maka untuk tepatnya ya ini sebelum digunakan ini harus di posisi 0. Seperti apa? Seperti ini caranya, cuma diputar gini. Nah kan sudah pas ini 0, maksimalnya juga bisa ke sini. Begitu untuk apa namanya setting awalnya. Kemudian langsung saja ya kita praktekkan untuk lebih jelasnya. Ini area ini, area ohmmeter ini digunakan untuk mengetahui besar kecilnya suatu tahanan atau putus dan tidaknya sebuah hubungan, bukan hubungannya jenengan karo sinong kono-kono itu bukan ya, ada tidaknya sebuah hubungan dalam instalasi. Juga bisa untuk mengetahui putus dan tidaknya sebuah lilitan, misalkan motor listrik ataupun trafo ataupun sepul lainnya. Ini juga bisa untuk mengukur besar kecilnya nilai R atau hambatan resistor. Sebagai contoh, ini saya mempunyai resistor, ini berapa ini? Kok nggak kelihatan ya, kekabur ya. Ini warnanya biru abu-abu merah, 6K8. Nah kalau 6K8 itu, oh ya sebelumnya ini adalah papan skala. Papan skala ini untuk yang bagian paling atas ini adalah untuk ohmmeter. Kemudian yang di bawahnya ini yang ada tulisannya 250, 50, 10 ini adalah untuk pembacaan tegangan listrik baik AC maupun DC, membacanya di area sini. Kalau ini jarang dipakai, jarang digunakan, ini apa ini 0, ini enggak pernah digunakan. Terus C ini kan juga enggak akurat. Yang paling sering ya ini tabel di sini ini sama ohmmeter yang bagian atas sendiri. Langsung saja, tadi kan kita mau mengukur resistor yang nilainya adalah 6K8. Kalau 6K8 posisi selektor switchnya ini, saklar pengarahnya ini kita posisikan ke 1 kilo, 1K ini kan 1K. Lah ini kalau resistornya masih bagus, nanti hasil pengukurannya tentunya 6K8 ini kan 5, berarti harusnya di daerah sini 5 ya dianggap 5 kilo karena 5 kali 1K. Begitu juga untuk ini 10 kali 1K, ini kan pengalinya ya. Jadinya kalau 6 kilo harusnya di area sini, 6K8 mendekati 7, berarti di area sini. Kita coba, kalau memang resistornya itu masih bagus, maka jarumnya akan di posisi seperti yang saya tunjukkan tadi. Ini untuk mengukur resistor itu polaritasnya nggak perlu diperhatikan, mau kebalik nggak masalah. Ini yang hitam gini juga boleh, yang merah yang sini juga boleh. Sambil kita lihat, harusnya tadi di posisi ini ya, di atas 5 ini ya, kita lihat. Nah kan tepat kan di area situ, berarti ini multimeter, maksud saya resistor ini masih oke. Kemudian ada lagi ini resistor yang 2 watt juga. Ini warnanya apa nih, nggak kelihatan. Oh ini kelihatan ya, kuning, ungu, coklat. Jadinya ini 470.
470 ohm, maka skalanya saklar pemilih atau selector switch kita posisikan ke kali 10. Setelah ke posisi kali 10 ini, hasil pembacaannya nanti di panel yang paling atas ini 470 itu harus pada posisi sini, karena kan kalikan 10. 47 ohm maksud saya sini 47, berarti 47 kali 10 kan tambah 01, 470 harusnya di area sini dekat angka 50 ini ya, harusnya kalau masih normal. Coba kita cek seberapa besarnya resistor, nilai tahanan resistor ini, kita ukur kan di situ kan dekat angka 50 itu kan. Oke, enggak begitu jelas ya karena tulisannya kecil-kecil. Nah, gitu kan 470. Jadi ini alat ukur serta resistornya ini masih bagus. Kemudian penggunaan lain misalkan untuk mengetahui putus tidaknya sebuah lilitan, misalkan apa ya, motor listrik. Motor listrik ini kan di dalamnya lilitan nih. Di dalamnya kan ada lilitan. Jadi kita bisa mengukurnya dengan multimeter ini, itu kan. Nah, di sini ada kabel 3 dari motor. 3 kabel ini perlu dipahami bahwa biru ini adalah 0. Biru ini adalah 0. Kemudian yang kuning ini adalah kutub lilitan bantu, yang abu-abu adalah lilitan utama. Seharusnya antara 0 dan lilitan bantu dan utama ini terhubung, akan tetapi tidak maksimal karena ada nilai tahanannya. Kemudian untuk memudahkan masih di posisi kali 10 tadi ya, karena kalau di 1K nanti, kalau di 1K nanti enggak akurat pembacaannya. Kalau di 1K kan nanti hasilnya kan mentok ke sini. Kita coba ya, kali 10 atau kali 1. Kemudian untuk lilitan itu juga enggak ada polaritasnya. Ini mau yang dapat biru itu yang merah atau yang hitam nggak masalah, karena kita hanya mengetahui ada tidaknya hubungan. Ini kalau di short kayak gini ya, awalnya di short dulu, harusnya seperti itu maksimal. Baik, kita lihat hasil pengukurannya dengan kumpulan bantunya. Nah, di situ kan ini berarti kalau kita shortkan gini harusnya nambah naik gitu, nah, kan, atau kita lepas turun, berarti nilai tahanannya segitu 3 ohm. Kemudian yang dengan kumparan utamanya sama, kalau kita naikkan juga short, berarti dari lilitan masih bagus, tidak putus. Terus apabila kita mau mengujinya, ini masih bagus ndak motor saya, lilitannya bagus tapi short body ndak. Ini kita lihat dengan bodinya, ini salah satu atau ketiga-tiganya kita hubungkan, ini enggak masalah. Terus kita hubungkan, kita cek sama body, nggak ada, ini jarum nggak naik ya, jarum nggak naik berarti nggak short body. Ini berarti bisa dikatakan motor saya ini masih bisa digunakan, masih bagus. Tetapi kalau sudah bekas seperti ini ya nanti putarannya terkadang lemah ya, nggak sekencang, nggak sekuat kalau masih baru. Baik, demikian untuk penggunaan multimeter analog khususnya pada skala ohm meter. Sebetulnya masih banyak contoh lain yang bisa saya sampaikan, akan tetapi kalau saya sampaikan sekarang durasinya akan terlalu panjang. Jadi akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Begitu juga untuk pemakaian voltmeter AC maupun DC. Kalau ada manfaatnya silakan like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.